Hai, perkenalkan, nama saya Nimade Widi Utami dari PMR Wira SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, kali ini saya akan menyajikan video dengan topik bahasan yaitu donor darah. Diketahui memang pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, Palang Merah Indonesia di seluruh Indonesia mengalami kekurangan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Untuk itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Muhammad Yusuf Kala mengimbau agar pihak keluarga pasien dan para pendonor sukarela dapat mengulurkan tangannya dalam mengatasi masalah kekurangan stok darah ini. Berdasarkan buku donor darah tahun 2008, dijelaskan bahwa donor darah merupakan kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi, di mana lebih jelasnya bahwa donor darah merupakan proses pengambilan darah dari seorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah dan kemudian menjadi stok untuk transfusi. Nah, donor darah sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu donor darah sukarela atau yang sering kita sebut dengan DDS, merupakan donor darah yang dilakukan secara sukarela tanpa mengetahui darahnya untuk siapa. Dan DDP atau donor darah pengganti merupakan donor darah di mana seorang pendonor diminta untuk melakukan donor darah oleh orang yang mereka ketahui. Perlu kita ketahui, tempat untuk melakukan donor darah sering kita sebut dengan UDD atau unit donor darah. Terus siapa aja sih yang boleh donor darah? Nah, semua dari kalian dapat melakukan donor darah asal memenuhi syarat sebagai seorang pendonor, yaitu Pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, pendonor memiliki usia minimal 17 tahun. Yang ketiga, pendonor memiliki berat badan minimal 47 kg untuk penyumbangan darah sebanyak 350 ml. Yang keempat, pendonor memiliki tekanan darah yang normal yaitu sistolik 100 hingga 150 mm Hg dan diastolik 60 hingga 90 mm Hg. Yang kelima, pendonor memiliki denyut nadi normal yaitu 50 hingga 100 kali per menit. Dan yang keenam, pendonor memiliki kadar hemoglobin normal atau Hb yaitu 12,6 hingga 16,5 gram per dl. Nah, di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, terdapat beberapa protokol donor darah yang harus diperhatikan sebagai berikut. Berdasarkan surat mengenai perubahan kebijakan pelaksanaan pelayanan darah pada masa pandemi COVID-19, dinyatakan bahwa Yang pertama, pendonor dihimbau untuk mendonorkan darahnya sebelum vaksinasi COVID-19. Yang kedua, pendonor yang melakukan uji coba vaksin tidak dianjurkan untuk melakukan donor darah. Yang ketiga, jika tidak mengalami KIPI, pendonor dapat mendonorkan darahnya 3 hari setelah vaksin pertama dan 7 hari setelah vaksin kedua. Dan yang keempat, jika pada vaksin dosis pertama, pendonor mengalami KIPI, maka pendonor baru bisa mendonorkan darahnya 4 minggu setelah vaksin dosis kedua pasca bebas gejala. secara umum terdapat beberapa protokol donor darah yang harus kalian terapkan saat berada pada unit donor darah, yaitu selalu menggunakan masker, menunjukkan bukti vaksinasi minimal vaksinasi dosis pertama, dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Serta jangan lupa untuk menggunakan pakaian yang memiliki lengan pendek sehingga memudahkan untuk proses pengambilan darah. Nah, perlu kalian ketahui bahwa melakukan donor darah memiliki jutaan manfaat untuk diri kita sendiri, lingkungan, dan orang-orang di sekitar kita.
Donor darah memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh kita, yaitu meningkatkan produksi sel darah merah, mendeteksi penyakit, dan menjaga kinerja jantung. Hal itu dapat terjadi karena ketika tubuh kehilangan darah, maka tubuh secara spontan akan menghasilkan sel-sel darah merah yang baru, di mana darah yang dihasilkan merupakan darah yang segar dan bersih, dan itu dapat memudahkan kinerja jantung kita. Selain itu, darah yang kita donorkan pada unit donor darah akan diproses untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyakit berbahaya dalam darah kita. Nah, jika terdeteksi terdapat penyakit berbahaya pada darah kita, maka petugas unit donor darah akan menghubungi kita untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Tak hanya itu, manfaat donor darah juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, karena donor darah merupakan kegiatan kemanusiaan yang nantinya dapat menyelamatkan orang lain. Ibarat menyelam sambil minum air, itulah donor darah. Dampak sosial dan kesehatan tidak hanya dirasakan dari satu pihak saja. Donor darah dapat membentuk support system antara pendonor dan penerimanya. Nah, support system yang sederhana inilah yang nantinya dapat menumbuhkan senyuman untuk kita semua. Maka dari itu, sekarang jangan pernah takut lagi untuk melakukan donor darah, apalagi malas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo donor darah!